Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul khairi yaumul walilatul. Kita sidik-sidik khair zamanan itu yaumun sedina walilatul nanti. Tepat dikerja. Pokoknya ibu tegoli pehat. Iku siton gunam al-sabun topit. Wa aksaruhu teaga kekhatu khamsata asyara. Iku 15 sapan yauman dinani bila yaliha dan ini khamsata asyara. Akalu tuhri tesidi di sesuci benal haidot dan antara nekatoro khamsata asyara. Iku 15 sapan yauman dinani. Kok aksaruhu katu 15. Akalu tuhri itu 15. Tapi ini perdebatan ulama itu anak benal haidot dan anak benal haidot dan fi zamanil haid. Misalnya tanggal 1 haid atau darah sampai tanggal 4, terus nakok 3 hari, berarti bintang 7 hari. 7 hari kan masih zaman al haid. Terus setelah nakok keluar darah lagi 5 hari. Jadi bintang 7 sama 5 betul. 12. Berarti kan rong langkai aksarul khair. Kuna cari Imam Malik an-naqo bainal haidatain itu suci. Atau Imam Syafi'i boten karena terbukti nanti khaid lagi maka naqo bainal haidatain berarti itu mau khaid. Tapi itu problemnya begini. Berarti ada 3 hari naqo dianggap masa menunggu. Maksudnya masa menunggu itu resikonya mazhab Syafi'i kan kalau ternyata nakok terus berarti kan benar-benar tuhur. Paham ya? Mazhab Imam Malik resiko kalau ternyata nanti ada darah lagi berarti nakok benal haidatain kan potensinya ikut paket haid. Nah khilaf-khilaf seperti ini itu tidak penting karena di talfeknya, di tadbihinya kabeh ulama hampir ijma. Pokoknya kalau polanya tidak jelas, penjubuk hukum adat, penjubuk hukum adat. Terus yang hadis tahayyadi, kamu mengkhaitkan diri dengan kadar yang kholid. Dan yang bab khaid ini al-adat tasbutu bimaratin. Ini bab khaid al-adat tasbutu bimaratin. Jadi apa? Januari kok khaid 6 dino. Februari misalnya nanti Somo Maret sekolah lagi ya sudah ngambil tas butuh di Marotin sing awal Januari. Jadi hasil ning bagian al adat tas butuh di Marotin terus ning bagian ini hukum adat hanya butuh pernah terjadi. Kami pokoknya dikai gampang yang penting terus. Nah kalau di luar itu sering istihadah, jadi istihadah aku tuh liwati aksarul khair. Dia orang itu melewati aksarul khair. Misalnya Februari kok Januari 7 hari, misalnya Februari 7 hari kok Maret 9 hari, April 14 hari ya tetap dikembalikan 6 hari. Orang usah ngenteni sausé nglangkai napa? Aksarul khair. Jadi cukup ruddat ilal adat, ruddat ilal adat. Wa ghalibu arba'un wa isyuran lamruna pada yauman dinani awas ala sunut. Kan normal kan walibu te walibu tuhri arbaun 4 wa isyuran rumpula pada yauman dinani. Karena walibu khat kan 4, walibu khat kan 6 hari. Berarti tuhri walibu 24 hari. Aw salah satun totelu wa isyuran rumpula berarti khatnya 7 hari. Tentu tuhurnya berapa? 23 hari pada yauman dinani. Wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Ini masyhur kita Aisyah di wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki terus yang dalam Sayyidah Fatimah itu tidak pernah atau nifasi utawi sidi-sidi nifasi majadun sak kecerotan negara wakil ibu dewalibu nifas warfaun apatang pulau pada yaman dinani waksaruhu utia agak nifas usitu nasudah apaan yaman dinani. Maksudnya pentingnya cara hukum tidak batas aksar kalau ternyata setelah itu keluar ya dianggap istihadah dia tetap sholat cuma wajib satu izar pokoknya sementing batas maksimal dipakai apa? Dihukum itu kemudian meskipun keluar darah tetap wajib sholat, wajib puasa. Jadi batas maksimal untuk memastikan itu sudah tidak min a'zari tarkis sholat, min a'zari tarkis saum, sudah tidak termasuk penghalang puasa, penghalang sholat karena sudah dihukumi istihadah meskipun masih wujud dan masih keluar darah. Paspor a'zari sholat kita ikut umure sholat itu isnani kulo. Siji anaumi kuturu wanisi anulan hati. Paspor
Syurutu sholat itu beberapa syaratnya sholat. Maksudnya syarat sebelum melakukan sesuatu disebut syarat. Itu sama niatun monowo. Siki toharatul hadas ini. Itu suci sampo hadas itu. Wa toharatul lan suci anin najasati saking najis. Fisau di dalam bagian wal badan ilan badan awake wal makan ilan tempat. Maksudnya makan sing kecelok intisab ning kecuali makan yang tidak dinisbatkan ke dia. Kayak wong sandalan. Nganggo sandal misore najis. Nak kecelok nganggo berarti dianggap hamilun najasa. Tapi kalau sandalnya dilepas kemudian diinjak, itu ya dia injak sandal. Tapi orang jarang gowo sandal sehingga najis yang di bawahnya tidak dinisbatkan kepada dia. Mengenai nak ono kue sandalan kalau terpaksa sholat harus diinjak, tidak dipakai tapi diinjak. Karena kalau diinjak tidak dinisbatkan najis di bawah kamu sebagai yang kamu bawa. Jadi kalau dipakai dianggap dinisbatkan, dianggap di bawah. Wasatur aurati lan nutupi aurat pasti balu kiblatin masuk kiblat wa dukhulul waqti lan manjinge waktu wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kan status sergine salat. Ini sirajangan iki wa la ya ta kita lan arep yen ora nekatno sapa wong fardhon ing salah siji fardhu min furu biasa ing pira-pira fardhune salat ora ditekatno sunatan ing sunnah. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardhu kemudian kamu yakini sebagai sunnah. Itu enggak boleh. Yang fardhu harus diyakini sebagai fardhu. Wastina bul mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal. Wajtina bul mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal salat. Al ahdatsu ta pira-pira hadas isnane ana loro siji asuru hadas cilik wa akbaru lan hadas gede. Fal asuru mongko te hadas cilik uma perkara aujaba kang wajib napa ma al wudu'a ing wudu. Nani li rafil hadasil ashhar nawu. Lawal akbaru te hadas akbar wal akbaru te hadas akbar uma perkara aujaba kang wajib napa ma al wudu'a ing hadas. Al auratu te pira-pira auratu arba'un sing berstatus auratu papat. Siji auratu rajuli. Yaitu aurate wong lanang mutlakon kalam mutlak. Memang benar-benar rajul wal amat. Auratu rajuli mutlakon. Aurate wong lanang secara mutlak wal amati lan aurate amat. Fi sholati ing dalam salat uma perkara bena surati antarané idul warasati lan tinggal. Lawa auratul qurrati uti aurate wong sing merdeka fi sholati ing dalam salat ijami ibadahnya. Wis kabehane ibadahane qurra masih wal wajhi. Masih wasil lagi ngeliyani apa iki lama al wajah ing wajah. Atau langsung bawa masih wal wajhi wa isiwali ada mengatakan huruf jar ada mengatakan istisna kegampangnya masih wal wajhi saliyane wajah wal kafaini lan ada wa auratul surati uta aurat yang merdeka lamati lan amat indal ajani bi menurut utawa ngarepe wong liya iku jami ul badani sakabehane badan. Jadi kalau bolak-balik matur jadi kayak mbak-mbak di pondok-pondok Indonesia itu mengikuti mazhab Hanafi. Yang cara mazhab Hanafi itu masih di luar sholat, auratnya masih mengeluarkan ma'adal wajah ke kafir. Tapi Imam Syafi'i buat dan masih di luar sholat itu jami'ul badan. Jadi kita ini dalam aurat prakteknya pakai mazhab apa? Hanafi karena masih membuka wajah dan apa? Telapak tangan. Kasus ini ngaji kalau teng makom nopo boleh dari ke ajena ayo rofna. Boleh punya sikap yang menjadikan perempuan baik-baik itu dikenal sebagai perempuan baik-baik. Fala yudaina maka tidak disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Boleh targetnya menembus dari ke ajena ayo rofna fala yudaina. Wa auratul qurrati uta aurate wong merdeka wal amatil anamatin dal ajanib jami'ul badan wa inda maharimnya wal auratu inda maharimnya uta aurate cawe itu inda maharimnya wan nisa padha wedoke iku mabena surah war rukun faslun arkanus sholati te rukun salat iku sab'ata asyara iku 17. Jadi rukun salat ono 17. Al awalu te sing awal ku niyatun niyat asani te sing kaping 7 takbiratul ihram iku takbiratul ihram. Asal sudah kang kaping 3 al-qiyamu ngadeg. Wajib iki yang alal qadiri ngatasi wong puasa. Wajib ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardhu. Tapi nak salat sunat senajan to mampu ngadeg oleh lu. Arabi te kang kaping 4 qiraatul Fatihah maca napa? Fatihah. Al-Khamis te kang kaping 5 ar-ruku'. As-sadisi wa tumaninatu tumanina fihi firuku. Yang juga dinapa subhanallah. As-sadisu te as-sadisu te kang bapat iku al-i'tidal i'tidal. As-saminu te kang kaping 8 atumaninatu tumanina fihi i'tidal. Atasiu te kang kaping 9 sujud maroteni lan rong ambalan. Al-asyiru te kang kaping 10 atumaninatu tumanina fihi sujud.
Al-hadi asyara al-julusul benas sajdatain antara sujud asani asyara utai kang kaping 12 iku tumaknina tumbangana fi fil julus asalisa asyara utai kang kaping 13 wa tasyahud al-akhiru kang akhir ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah namanya. Makanya kayak kasus Muhammadiyah itu orang itu enggak boleh mengatakan baca. Kalau Muhammadiyah tarawih itu kan 4 rakaat tanpa tasyahud awal. 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Itu kita enggak boleh menvonis itu enggak sah karena tasyahud awal itu sunnah. Paham ya? Tasyahud awal itu sunnah. Nah, kecuali misalnya dia kadung niat tarawih sebagai tarawih yang ma'rufah, itu tarawih yang dikenal adalah per 2 rakaat itu 1 salam. Maka bentuk yang demikian tidak ada. Tapi problemnya kan sebagian mereka melakukan itu niatnya qiyam Ramadan. Kalau qiyam Ramadan dengan bentuk itu sah, no? Seorang lagi ya. Tarawih itu kan dengan definisi yang sudah kita kenal, yaitu per 2 rakaat salam. Seorang lagi ya. Tarawih dengan definisi ini kan per 2 rakaat salam. Maka kalau niat tarawih kemudian 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal, maka itu masalah karena dia bilang tarawih tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai definisi tarawih. Maka antara niat dan manwi ini beda. Tapi kalau dia niat qiyamul Ramadan, niat qiyamul Ramadan, maka teknis ini tidak mengikat. Seperti yang di hadis Muslim dulu pernah tak terangkan Kangkang, Nabi itu pernah witir 9 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau itu terus langsung berarti mulai takbir sampai terakhir itu nggak pernah tasyahud, karena kita tahu tasyahud yang wajib hanya tasyahud akhir. Makanya yang rukun kan as-salisa asyar at-tasyahudul akhir. Sehingga Nabi nggak pernah tasyahud awal, jadi 9 rakaat langsung full. Nah, juga pernah melakukan sholatul laili masna per 2 rakaat dipotong 1 salam. Juga pernah per 4 rakaat dipotong 1 salam. Jadi seorang lagi ya, prinsipnya dalam semua disiplin fikih tasyahud awal tidak wajib atau tidak rukun. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tadi kamu niat raweh, kemudian dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud, ini masalah karena niat dengan yang diniatkan tidak sama. Tapi karena tarawih kadung di definisi, ya seorang lagi tarawih kadung di definisi. Tapi kalau niatnya qiyami Ramadan, ya asal sholat di malam Ramadan, maka tidak punya definisi. Maka bebas, sholat 2 rakaat ya baik, 4 rakaat ya. Makanya kasusnya Kangkeng itu kalau makmum di sini kok separuh, jadi rapi niat tarawih. Karena misalnya sudah masbuk 4 rakaat, saya ulang lagi, masbuk 4 rakaat, definisi tarawih itu kan 2 rakaat, 20 rakaat. Ya saran saya ke Kangkang, misalnya kamu sudah kadung terlambat 4 rakaat, kemudian kamu makmum, itu sebenarnya niat qiyam Ramadan saja, karena nanti prakteknya kamu hanya 16 rakaat, dan 16 rakaat itu nggak ada definisi tarawih ya, 16 rakaat. Makanya itu mendingan niat apa? Qiyam Ramadan atau sunat mutlak apa? Sunat mutlak. Itu solusinya supaya menghindari antara niat yang diniatkan itu apa? Sesuai, jangan sampai beda. Ya tapi tentu kita berada di cara disiplin fikih. Nah, harapanku muga ditampa pangeran ora jelas itu orang di sepuro. Teorinya ya muga di sepuro. Karena memang dalam sholat itu kan Nabi nanti ngendikan as-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. As-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. Jadi sholat itu segalanya baik, selalu baik. Ya, sholat itu selalu baik, maka perbanyaklah dan atau sedikitkanlah. Nah, problemnya adalah sholat itu kadung ma'rufah dengan bentuk yang ma'rufah. Nah, bentuk yang ma'rufah ini menjadikan kita tidak bisa zigzag. Misalnya kamu witir 3 rakaat. Ya witir 3 rakaat. Ya pilihannya hanya 2 rakaat salam ditambah 1. Ya saya ulang lagi ya, 2 rakaat salam ditambah 1. Atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Ya. Atau 3 rakaat langsung dengan tasyahud awal mirip maghrib dan tasyahud tsani. Itu masih masuk akal. Nah, yang nggak boleh misalnya gini, tasyahud awal di rakaat pertama, rakaat kedua nggak tasyahud awal terus. Nah karena ini pasti nggak ditemukan cara seperti ini, nggak ditemukan. Paham ya? Nah makanya kalau kadung disebut raweh, berarti sesuai definisi yang dari Sayyidina Umar, karena pertama yang melakukan raweh itu Sayyidina Umar. Tentu dengan cara seperti itu dan jumlah seperti itu.
Makanya kalau suwun kalau kamu terlambat 4 rakaat, kira-kira tidak menambahkan nanti setelah jamaah hanya 16 rakaat, niati qiyamul lail. Karena kalau dengan niat tarawih nanti definisinya tarawih kok hanya 16. Maka padahal tarawih kadang punya definisi wa ya isruna rakaatan. Ya tapi ya saya berharap tetap ada ulama yang mengatakan ini kan mau secara disiplin secara disiplin. Nah keempat, kecuali terjadi darurat. Terjadi darurat itu begini misalnya, saya sholat duhur, niat sholat duhur fardu. Saya ulang lagi, saya niat sholat duhur fardu. Kemudian tengah-tengah sholat di masjid itu ada jamaah. Jadi saya ngiranya masjid itu tidak ada jamaah sehingga saya sholat munfarid. Paham ya? Kemudian setelah saya niat sholat munfarid ternyata ada jamaah. Tahu-tahu ada rombongan datang berjamaah. Maka semua ulama bilang gini, sebaiknya memutus sholat fardu dengan cara yang masih dikatakan sholat, dengan cara yang masih dikatakan sholat. Terus ada ulama mengatakan semesti darani sholat, para ulama ya 2 rakaat, maka kamu oper kopling jadi sunat mutlak, dan kamu hanya sholat 2 rakaat kemudian salam, itu pasti sah musmalah. Karena sholat 2 rakaat dengan 1 salam itu normal. Ada ulama yang mengatakan itu kesuwen, nanti masbuknya jamaah kesuwen, maka disuruh 1 rakaat, karena bentuk itu juga ada dalam witir. Ada dalam itu. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama. Masalahnya awan-awan, sholat witir awan-awan. Tapi tetap bentuk seperti itu ada. Yaitu 1 rakaat dengan 1 salam, yaitu witir. Tujuannya supaya cepat menangi jamaah. Tapi kalau sampai misalnya demi jamaah terus berfatihah suruh itu assalamualaikum. Itu hanya ada dalam sholat jenazah. Tidak boleh dengan cara seperti itu. Karena nggak ada kefiah yang seperti itu. Ya maka pilihannya tadi ya, qasrus sholat dengan cara paling minimal ada padanannya dalam sholat, yaitu 2 rakaat salam, atau kalau terpaksa yang ikuti kaul mengatakan boleh 1 rakaat salam sebagaimana dalam bentuk witir. Makanya dulu Mbah Mun sering ngendikan sholat Muhammadiyah yang 4 rakaat tanpa tasyahud awal itu apike ora usah diniati tarawih, karena kalau kadung diniati tarawih mau tidak mau bentuknya itu ma'rufah, ma'rufah karena definisi tarawih adalah 20 rakaat per 2 rakaat. Tapi kalau kamu orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah batal juga salah. Salahnya adalah bahasa resminya tarawih dalam mainstream hadis kan itu qiyamul lail. Jadi itu enggak ada batasannya. Boleh 4 rakaat salam sekali, 2 rakaat salam, bahkan 8 rakaat tanpa tasyahud awal full sah. Karena kita pun meyakini tasawuf awal itu sunnah, yang wajib itu tasawuf akhir. Tapi jangan niat dengan definisi tarawih, karena definisi tarawih nanti ada sesuatu yang jadi definisi tadi apa? Kayak gini, kalau kadung niat witir sebelum 4 rakaat, malaikat kan iskal. Itu ganjil kok. Tempat ini model opo kan gitu. Tapi kan aku niat naflu mutlak kan enggak masalah. Makanya kayak kangkang ini pas Bilalnya itu sudah benar, memang itu dibikin ulama-ulama. Solu sunatan minal witri rokaatain. Enggak boleh redaksinya solu sunatan witri rokaatain, itu kriminal karena 2 rakaat itu kan enggak witir. Ya saya ulang itu. Misalnya kita jadi malaikat terus Bilalnya mendingin solu sunatal minal witri, solu sunatan minal witri rokaatain. Ya Allah, saya ini sholat sunat witir, tapi ini tak cicil 2 rakaat dulu itu kan takhir. Paham ya? Maka ketika kita 2 rakaat malaikat jangan ngenteni mesti diterusno kan gitu. Tapi nek muni sholat sunatal witir rakaat tidak pakai min berarti kan ya Allah saya sholat witir 2 rakaat. Malaikat kan jadi sekali ini witir kok 2 rakaat. Makanya redaksi yang benar pakai min sholat sunatan minal witri. Karena 2 rakaat ini pakai dari witir. Tapi belum final. Ya, saya ulang lagi. Jadi, ya seperti kangkang itu sudah benar solo sunatan minal witri rakaat. Paham ya? Saya sholat witir 2 rakaat tapi minal witri. Bahwa 2 rakaat ini masih minal witri, masih pakai witir yang nanti 3 rakaat. Tapi nak kamu redaksinya solo sunatan witri rakaat mana nih? Sholatlah witir 2 rakaat. Yang jadi aneh, witir ganjil kok. Makanya yang benar ya tadi solu sunatan minal witri rakaat. Tapi kalau yang kedua sudah benar solu sunnatal witri rakaatan sudah benar karena besar rakaat. Ya rakaat kan benar-benar witir. Paham gitu terus. Redaksi yang dibikin ulama-ulama itu untuk rakaat apa? Rakaat pertama ya, yang 2 rakaat itu kan benar di solu sunatan minal witri. Di mana nih solu salat sira kabeh
sunatan ing salat sunat sing salat sunat mau menawi bagian sangka witir sing saiki bagian iku bentuke rakaat. Dadi ora kok ainul witri rakaatan. Nah ainul witri kan mesti kudu kan. Tapi namanya ya salat rakaat sunatan ing salat sunat. Salat sunat mau menawi bagian sangka witir sing saiki bentuke rakaat. Artinya hadhi rakaatan itu minal witri la ainul witri. Kalau ainul witri kan nggak mungkin motor witri kok. Itu pentingnya jaga ittifaqun niat wal manwi, jaga supaya niat dan yang diniatkan sama-sama. Paham ya? Jadi rasa darani kok Muhammad ya rasa utak kita manafir belum sholat terus sah. Cuma rasa niat trawe wis wong NU khase 20 rakaat. Khase meneh cepet. Jadi ora ono sunah kok kanjeng Nabi lho mung Sayyidina Umar itu sholat trawe nganti darani tarawih wis istirahat. Saking suwene per 4 rakaat itu istirahat. Jadi orang sekolah baru itu kok suwi, ngapa? Suwi. Saya masalahnya nak suwi malah rata. Bang, enggak malah bantah-bantah malah. Kalau nanti zaman terkudus saya mondok, tegak di pulau, tegak di gambaran. Karena kalau nol latihan apa? Khatman Quran. Imamnya rasa bawa Quran, bantah-bantah. Inna wa khabirum bima ta'malun. Makmur atrimu basirum bima. Agak wa bima ta'maluna basir ya khabir kan bolak-balik. Imamnya bismillah basir, saya makmur khabir. Imamnya ora trimo basir. Saya makmur medhok ora. Yo. Imamnya ora trimo. Yo nek juga ora yo. Ayo ya rasa apa? Bantah-bantah no. Bantah-bantah. Yang itu sirat itu guys. Wafurun Halim, cinta ini Rahim Halim. Jadi yang sholat-sholat itu resiko. Karena imamnya karismatik, gak wani negur tapi geremeng bodoh. Nah, tempoh itu kan imamnya kandang nih, jadi so bantah-bantah. Ya ini buatan imam, tengguri. Lihat bapak tengguri dia makmum, lihat bapak imam. Saya Muhammad sepuh-sepuh terkenal gitu Pak. Makmum tak orang banyak lah yang karena ada dia. Dan imam bisa bantah-bantahan imam. Jadi, ya angel loh, eling terus yang orang mungkin lah jenenge wong sak jus didelok wong akeh. Ana tambane kan yo ono grogi jenenge surat. Kalau jus 8 berolas kan mirip-mirip to. Mirip-mirip. Sale wa ila atina wa huda kan sitok redaksine ngene kan kadang ceritanya sama tapi redaksinya beda. Misalnya jus 1 wa kula minha jus 8 fakala sing sitok min haitu situma sing iso ora samin tapi haitu situma sing sitok rohotan. Nah imame kan kadang rohotan, makmum kok iso rohotan. Ala panjang, ala panjang. Rasa ngurus sekolah rumah itu dua. Wah lepas apa? Arab ya asyaru tawi kang 14 wal qaul yang dalam tasawuf. Jadi jelas ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Ingat-ingat ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Al-Qamisa asyara TKK ping 15 wa sholatu wa sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. Fihi ing dalem terus asabi asyara TKK ping 16 wa salam. Salam pertama maksudnya apa? Salam pertama. Ini jelas ya. Assalamul awal apa? Assalamul awal. Jadi salam pertama itu yang rukun. Sehingga kalau imam sudah salam pertama itu sudah keluar dari sholat, maka makmum masbuk sudah mulai berdiri sudah berdiri. Tentu idealnya nunggu salam kedua, tapi tidak harus. Karena setelah salam pertama artinya sholatnya sudah selesai. Ya, jelas ya. Assalamul awal. Ya, assalamul awal. Asabi asar TKK ping 17 iku atar tibu takdir. Paslon aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ngono papat ana 3 pira-pira derajat. Aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ana 3 pira-pira derajat. Ingkana tamun ana wa salatu fardhon fardhu wajib mengwajib pokos dul fi'li nejo nglakoni. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri, di hati kamu memang ingin melakukan salat zuhur. Nah, salat zuhur tentu di otak kamu sudah ma'rufan dinan, yaitu apa? Bahwa salat zuhur itu 4 rakaat. Sama ketika usolli apa saja itu harus
hadir dinan bahwa nanti bentuknya seperti ini. Makanya wajib qasdul fi'li, memang kamu niat melakukan sholat zuhur. Terus wat ta'yinu lan wajib ta'yin, memang kamu bilang usolli fardhu zuhri, memang status zuhur kamu sebutkan. Wal fardiyatu lan wajib nyebutno fardiyah, bahwa zuhur itu tidak sunat, makanya usolli fardhu zuhri, karena memang statusnya zuhur itu fardhu. Itu. Wa in kana lamun ana apa salat munafilatan li sunnah muaqqatan tur diwektoni. Memang salat sunat yang punya waktu karo tibaden kaya dene sunat rotibah. Auda tasababin to kahanane salat sunat itu duweni sebab. Misalnya salat gerhana, kan ada sebab yang bernama gerhana. Wajib mongko wajib pokok dul fi'li, nejo penggawean iku. Memang kamu ingin salat qobliyah zuhur. Wa ta'yinu lan wajib apa ta'yin, menyatakan ini kalau qobliyah atau dia atau istisqa atau gerhana harus kamu nyatakan kamu sholat apa pun gitu. Lawa ingkarat lamun ana apa sholat nafilatan iku sunat mutlakotan kang tanpa catatan, pokoknya ingin sholat saja ya, pokoknya ingin sholat saja ya, tidak qobliyah, tidak badiah, tidak gerhana, pokoknya asal sholat. Wajib mongko wajib qasdul fi'li nejo nglakoni sholat faqat halih bloko. Lah misalnya al-fi'lu tawi nejo fi'lu misalnya muni usolli. Lah wa ta'yin te maksudnya ta'yin misalnya muni zuhran apa? Zuhran au asran. Lah wal fardiyatu tawi nejo fardiyah misalnya muni fardhu. Kalau dalam tradisi kita ya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri dan sebagainya. Jadi bilang usolli berarti di komitmen melakukan, bilang zuhran berarti memastikan sholat yang kita mau lakukan adalah zuhur, dan karena zuhur berstatus fardu kita bilang fardhu. Berarti usolli fardhu zuhri satu isi arba rakaat dan pas ada